781 tidak mempermalukan dirinya. Tidak, suara Ricky Mo terdengar suram dan serak, dan harapan terakhir Amanda Mu pun hancur. Amanda Mu tidak pernah sebegitu putus asa. Keputusasaan ini menggerakkan pikirannya untuk mati. Dia putus asa terhadap Novia Xiao, setidaknya Novia Xiao tidak pernah memperlakukannya dengan tulus, jadi dia masih bekerja sangat keras dan hidup dengan sangat serius. Namun, Ricky Mo adalah orang yang mencintainya dan merawatnya seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukan ini padanya? Bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti itu? Dalam keadaan bingung, dia mendengar seseorang di luar mengetuk pintu dengan panik. Namun, Amanda Mu mengalami penyiksaan fisik dan mental saat ini, dia tidak punya energi untuk memikirkannya lagi, dia hanya merasa matanya gelap dan kehilangan kesadaran. Ketika sadar, Amanda Mu grogi, sama sekali tidak menyadari di mana dia berada, dan berilusi bahwa dia sudah mati. Seseorang datang menemuinya dan bertanya dengan lembut, "Anda sudah bangun?" Amanda Mu menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Sepertinya pelayan di Villa Ricky Mo. Ricky Mo. Begitu teringat Ricky Mo, kepanikan melintas di mata Amanda Mu, dia berguling dan duduk dari tempat tidur. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia masih di kamarnya sendiri, pakaian di tubuhnya telah diganti, dan spray telah diganti. Jika bukan karena tubuhnya yang tidak nyaman, dia juga bisa menghipnotis dirinya sendiri bahwa yang terjadi semuanya itu salah. "Nona Mu, apakah Anda ingin makan sesuatu dulu? Keadaan Anda saat ini sangat lemah," kata pelayan itu dengan ragu-ragu. Wajah Amanda Mu tampak memucat dan menatap pelayan itu, suaranya hampir tak terdengar, "Pakaianku. Apakah kamu yang menggantinya?" Pelayan melihat sikap Amanda Mu, dan dia berkata dengan tidak nyaman, "Ya." Amanda Mu tertawa, lalu tertawa terbahak-bahak dengan menyembunyikan wajahnya. Setelah Ricky Mo mendatanginya untuk bermain dengannya, menjatuhkannya seperti kain perca, lalu dia meminta pelayan untuk membersihkan dan mengganti pakaiannya. Dia sebenarnya menganggap dirinya sebagai apa? Apakah mainan atau sesuatu lain? Amanda Mu tertawa, kemudian air mata pun jatuh. Pelayan itu memalingkan muka, sangat khawatir, "Nona Mu, apakah kamu baik-baik saja?" Amanda Mu mengambil napas dalam-dalam, perlahan-lahan menghapus air mata di wajahnya, mengangkat kepalanya, dan memandang pelayan itu dengan tatapan mata yang kosong, berteriak, "Pergi. Pergi sekarang." Dia sekarang tidak ingin melihat sesuatu yang berhubungan dengan Ricky Mo. Dia tidak ingin melihat meskipun pelayan Villa Ricky Mo. Pelayan itu dulu bekerja di Villa Ricky Mo, dia belum pernah melihat Amanda Mu seperti ini. Sebenarnya bukan dia yang mengganti pakaiannya, tetapi ketika pergi, Tuan Muda tak lupa memberi pesan, jika Nona Mu bertanya, katakan bahwa dia yang menggantinya. Nona Mu." Pelayan itu ketakutan dengan ekspresi Amanda Mu, lalu mengambil 2 langkah mundur, dan tidak segera keluar. Amanda Mu berkata, "Aku bilang kamu pergi." Pelayan itu tidak berani bicara lagi dan langsung berbalik. Hanya ada Amanda Mu di dalam kamar itu, dia duduk di tempat tidur tanpa ekspresi, dan setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengangkat selimut, lalu turun dari tempat tidur. Ketika dia membuka pintu, dia melihat pelayan berdiri di dekat jendela sambil menelepon. Keadaannya tidak terlihat sangat baik. "Aku mengerti, Tuan Muda kamu." Pelayan itu sepertinya merasakan pandangan Amanda Mu dan menoleh untuk melihat ke arahnya. Pelayan itu tiba-tiba terdiam, menggerakkan bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Amanda Mu mendengarkan kata-kata pelayan tersebut, bisa menebak bahwa dia sedang menelepon Ricky Mo. Dia berjalan lurus, mata pelayan itu tampak terkejut, dia mengulurkan tangan dan menyambar ponsel pelayan itu, lalu berkata dengan dingin, "Ricky." Pria di ujung telepon terdiam, ia tidak bersuara, tapi Amanda Mu masih bisa mendengar napasnya yang pelan. Bagus jika dia tidak berbicara, Amanda Mu juga tidak ingin mendengar suaranya, dia merasa jijik. Amanda Mu berbicara kata per kata dengan geram, "Kamu akan menyesal." Kemudian, dia mendengar Ricky Mo di ujung telepon berkata, "Aku tidak menyesal." Amanda Mu tampak gemetar, dan langsung membuang ponsel tersebut. Melihat ini, pelayan menatap ponselnya dengan sedih. Kaki Amanda Mu melemah,
dan otaknya sedikit pusing. Dia memaksakan dirinya untuk menemukan tasnya, mengeluarkan segumpal uang dari dompetnya, dan bertanya dengan kosong, apakah uang ini cukup untuk ponselmu? Pembantu dengan cepat mengangguk, cukup. Amandamu memasukkan uangnya, pergi sekarang. Sedikit ketakutan melintas di mata pelayan, ia tidak berani mengambil uang itu. Amandamu langsung meletakkan uang itu ke tangan pelayan, menariknya untuk keluar dari kamar tersebut. Ia langsung membuka pintu, dan mendorong pelayan itu keluar. Saat ini, dia melihat Eriko Xie berdiri di dinding, ia terkejut melihatnya. Pelayan itu ketakutan oleh sikap Amandamu, dia melarikan diri segera setelah keluar dari kamar tersebut, dan tidak memperhatikan yang lain. Eriko Xie tampaknya sudah lama berdiri di pintu, rambutnya sedikit berantakan, masih mengenakan jas pengadilan, melihat kembali ke arah Amandamu, dan matanya sulit disembunyikan. Dia membuka mulutnya dan sepertinya ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Amandamu ingat beberapa hal sebelumnya. Saat Ricky mau menyiksanya, ada seseorang yang menelepon dirinya, ponselnya terus berdering. Kemudian di kamar tidur, dia samar-samar mendengar suara ketukan di luar. Saat ini, Eriko Xie menunggu di luar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Eriko Xie yang meneleponnya, dan Eriko Xie juga yang mengetuk pintu. Eriko Xie pasti melihat Ricky Mo, dan Ricky Mo melakukan sesuatu seperti itu. Dia akan mengatakan sesuatu kepada Eriko Xie, Amandamu bisa menebaknya tanpa bertanya. Ketika memikirkan ini, wajah Amandamu yang pucat menjadi lebih buruk. Dia menenangkan diri dan tidak memikirkan betapa mengerikannya Ricky Mo dan Ken Zhou Li. Dia tidak berpikir tentang Ken Zhou Li yang tahu apa yang dilakukan Ricky Mo kepadanya. Ekspresi Amandamu kaku, lalu membuka suara, apakah kamu mencariku karena ada sesuatu hal? Ya, Eriko Xie mengangguk, sikapnya tidak biasa, nada bicaranya sedikit berhati-hati, aku ingin memberitahumu beberapa hal dengan rinci. Peran keduanya tampaknya terbalik, Amandamu sangat tenang, tetapi Eriko Xie bersikap tidak nyaman. Amandamu menjawab, bisakah kamu membicarakannya di lain hari? Oke. Oke, kalau begitu aku akan mendatangimu lagi besok. Eriko Xie memandangnya, tetapi tidak segera pergi setelah berbicara, mungkin ada sesuatu untuk dikatakan. Amandamu bersyukur bahwa dia tidak mempermalukan dirinya dengan tidak mengatakan hal-hal sebelumnya. Setelah beberapa saat, Eriko Xie berkata dengan sungguh-sungguh, gugatan sudah selesai, kamu harus mengajakku untuk makan bersama. Amandamu mengangguk dengan sangat tegas, oke, besok aku akan mengajakmu makan bersama, kamu yang memilih tempat. Tidak harus terburu-buru besok. Eriko Xie mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening padanya. Besok saja. Amandamu dengan samar dapat mengerti bahwa Eriko Xie menjaga emosinya dan memberinya waktu untuk menenangkan diri. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Dia sekarang baik-baik saja. Saat ini dia lebih kuat dari sebelumnya. 782 mereka tidak akan melewatinya dengan baik. Pada siang keesokan harinya, setelah Amandamu berdandan sederhana, ia pergi ke restoran yang dipilih oleh Eriko Xie untuk memenuhi janjinya. Dia sengaja berangkat lebih awal, dan ketika dia tiba di restoran, Eriko Xie belum datang. Amandamu memesan secangkir kopi untuk dirinya sendiri, dan setelah lebih dari 10 menit, Eriko Xie pun datang. Eriko Xie agak terkejut melihat Amandamu telah tiba, kamu datang begitu cepat. Hari ini aku yang mengajakmu makan, tentu saja aku harus datang sebelum kamu. Riasan Amandamu sangat ringan, mengenakan gaun biru muda, lengan ramping dan berwarna putih, dengan senyum ringan, membuat orang terpesona. Jelas, dia berdandan seperti ini dengan sengaja, untuk mewakili kepentingan dan rasa hormatnya pada Eriko Xie. Kalau begitu aku benar-benar dihormati. Eriko Xie tersanjung dan juga khawatir pada saat bersamaan, dia selalu merasa bahwa Amandamu sangat aneh. Dia tahu apa yang terjadi kemarin. Karena gugatan itu, dia telah berhubungan dengan Amandamu begitu lama, dan dia tentu saja dapat memahami orang seperti apa Amandamu. Amandamu juga sangat menentukan terhadap masalah utama mengenai prinsip, tetapi dia memiliki cacat fatal yang terlalu melembutkan hati. Semakin lembut hati, semakin penuh kasih sayang, meskipun dia telah benar-benar bermasalah dengan Ricky Mo karena hak asuh anak, tetapi Ricky Mo melakukan hal seperti itu, sama saja dengan memasukkan pisau ke dalam hati Amandamu.
Tidak ada yang dilahirkan dengan benteng yang kuat. Eriko Xie tahu persis luka seperti apa yang ditimbulkan oleh insiden ini pada Amandamu. Tapi hanya berlalu satu malam, Amandamu bisa duduk berhadapan dengannya dengan sikap seperti biasa, dan tidak ada yang aneh. Aku tidak menulis resep di wajahku, tidak ada gunanya kamu terus menatapku. Kata-kata Amandamu membawa kembali pikiran Eriko Xie. Dia tidak tertawa karena humor Amandamu, malah mengerutkan kening. Amanda, jika kamu... Jika apa? Amandamu mengangkat matanya dan menatap langsung padanya. Dipandang langsung oleh Amandamu seperti ini, Eriko Xie tidak bisa berbicara ketika kata-kata itu mencapai mulutnya. Eriko Xie menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, pesan makanan dulu. Amandamu tersenyum samar, lalu dia menurunkan kelopak matanya untuk menutupi emosinya. Dia tahu apa yang ingin ditanyakan Eriko Xie. Dia sekarang benar-benar dalam keadaan baik dan tidak perlu bantuan untuk menenangkan orang yang tersakiti atau siapapun itu. Setelah hati yang begitu tertekan saat ini, mungkin harapan akan muncul kembali. Setelah berpisah dari Ricky Mo, dia cukup mengeluh tentang dirinya sendiri. Dia ingin memiliki hubungan yang baik dengan Ricky Mo, tetapi Ricky Mo tidak akan menuruti keinginannya. Maka mereka tidak akan melewatinya dengan baik. Amandamu membengkokkan sudut bibirnya dalam lengkungan kecil dan berkata dengan tidak sengaja, aku mungkin harus pergi ke luar negeri dalam beberapa hari. Eriko Xie khawatir dengan Amandamu, dan setelah mendengar ini, dia langsung bertanya, mau kemana? Aku akan menemanimu. Amandamu langsung menolak, tidak perlu, aku tidak akan pergi begitu lama, aku akan kembali sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Putusan pengadilan akan memakan waktu setidaknya selama 15 hari sebelum akhirnya turun, dan jika sedikit terlambat saja, maka akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Baiklah, Eriko Xie berpikir sejenak, dan menambahkan, negara mana yang akan kamu tuju, jika kamu memiliki masalah, kamu dapat menghubungiku, teman sekolah hukumku dulu berasal dari berbagai negara di dunia, mungkin dapat membantumu. Terima kasih, Amandamu tahu, meskipun sesuatu benar-benar terjadi, dia tidak akan menyusahkan Eriko Xie. Pria Eriko Xie, kecuali karena terombang-ambing secara emosional, sebenarnya adalah orang yang tulus. Sebelum Amandamu pergi ke luar negeri, dia menghubungi Doni dan pergi ke taman kanak-kanak untuk melihat Joanna Mo. Cuaca semakin panas, Joanna Mo juga mengenakan rok kecil yang indah. Ketika dia melihat Amandamu, dia berlari ke arahnya dengan gembira, seperti burung yang bahagia. Mama, Joanna Mo pun manja begitu dia jatuh ke pelukan Amandamu, kamu sudah lama tidak datang menjemputku. Amandamu dengan lembut memeluk Joanna Mo dan berkata dengan lembut, Mama harus pergi ke tempat yang jauh, tetapi akan segera kembali. Setelah kembali, Mama akan datang untuk menjemput Joanna dan tinggal bersama Mama, kita akan tinggal bersama selamanya. Mata Joanna Mo berbinar, sungguh. Amandamu mencubit hidungnya, sungguh, tunggu saja aku kembali. Amandamu pergi pada penerbangan malam hari. Dia mengajak Joanna Mo makan bersama dan meminta Doni untuk menjemput dan membawanya pulang. Doni masih sama seperti biasanya, menyapa dengan hormat, Nona Mu. Amandamu merapikan rambut yang menyebar ke dahinya, maaf, aku sudah merepotkanmu, asisten Doni. Ini memang kewajibanku. Doni mengangkat matanya ke arah Amandamu, yang terlihat jelas di pengadilan 2 hari yang lalu, tetapi selalu merasa berbeda. Amandamu berdiri di tempat, melihat mobil Doni hingga menghilang di tikungan, ia sedikit menyipitkan matanya. Bertemu Doni di kesempatan berikutnya, mungkin tidak begitu harmonis. Amandamu tertawa tanpa perasaan apapun, ia berbalik dan kembali ke mobil, lalu melaju pergi dengan mobilnya. Penerbangan pesawat selama belasan jam, akhirnya tiba di negara asing di seberang lautan. Amandamu meninggalkan barang bawaannya di hotel, berganti pakaian setelah mandi, dan pergi ke rumah sakit penyakit khusus. Lokasi rumah sakit penyakit khusus tidak mudah ditemukan, lingkungannya sangat bagus, katanya ini adalah rumah sakit penyakit khusus paling maju di negara ini. Amandamu masuk dan bertanya di meja depan, halo, aku mencari seorang pasien bernama Stevie Mo. Kamu siapanya Nona Stevie? Karyawan resepsionis itu berbicara bahasa Inggris dengan aksen lokal, sangat terdengar aneh. Aku temannya, aku sudah menghubungi kalian sebelum datang,
Amanda Mu menjelaskan sambil tersenyum. Aku tahu kamu datang dari kota J, aku pernah pergi ke kota itu, sangat indah, aku akan membawamu menemui pasien. Sepanjang jalan, karyawan resepsionis selalu berbicara dengan Amanda Mu tentang pengalamannya di kota J. Amanda Mu sesekali menanggapinya dia masih sangat antusias. Stevie Mo dirawat di kamar VIP, dia tinggal sendirian di satu lantai, dengan dokter dan perawat eksklusif, dan pelayan. Ketika Amanda Mu masuk, Stevie Mo duduk di depan jendela dan berjemur di bawah sinar matahari, wajahnya pucat, dan dia bahkan lebih kurus dari sebelumnya. Stevie Mo tidak memperhatikan bahwa ada seseorang masuk, ia duduk di sana dengan termenungan, ia seperti ini sampai Amanda Mu berkata, apakah kamu tidak merasa panas? Stevie Mo pun berbalik. Ketika dia melihat Amanda Mu, ada kejutan di matanya. Amanda, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu pikir siapa yang akan datang? Amanda Mu berdiri di depannya, ekspresinya tampak sedih dan tidak bahagia. Keduanya belum bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama, Stevie Mo menatapnya, dan akhirnya sedikit mendesah dan berkata, kamu masih cantik seperti dulu. Setelah selesai berkata, dia menyentuh tangannya, ekspresi wajahnya tampak sedih. Amanda Mu berjalan di belakangnya dan mendorong kursi roda menjauh dari sinar matahari. Cuacanya panas, bahkan jika berada di sebelah jendela kaca, masih akan terasa panas dari sinar matahari tersebut. Amanda Mu duduk di seberangnya, dan segera seorang pelayan datang menuangkan air untuk Amanda Mu. Mungkin tidak ada yang pernah datang untuk melihat Stevie Mo, pelayan menatap Amanda Mu dengan rasa penasaran sambil menuangkan air. Biasanya tidak ada yang datang untuk menemuiku, Ricky belum pernah datang ke sini, aku tidak menyangka kamu akan datang. Stevie Mo tampak cemberut, sepertinya dia sangat lelah. Amanda Mu memegang gelas dan bertanya, apakah pengobatanmu tidak berjalan dengan lancar? 783 Aku pasti membantumu. Stevie Mo menekuk bibirnya dan nyaris tidak tersenyum, ia terlihat sangat lemah. Dokter tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku, mereka selalu mengatakan kepadaku bahwa ada harapan, tetapi tubuhku sendiri, aku tahu. Stevie Mo menghela nafas, menyandarkan kepalanya di sandaran kursi, matanya tampak suram tak bercahaya. Amanda Mu merasa sedih memandang Stevie Mo seperti ini. Ketika seorang wanita berusia 30 tahun, seharusnya energinya dalam kondisi terbaik dan paling menarik. Terlebih lagi, anak perempuan satu-satunya yang tumbuh dalam keluarga kaya seperti Stevie Mo, seharusnya dia tidak tiba-tiba sakit seperti ini, tapi sekarang dia harusnya memiliki penampilan yang menyilaukan. Sejak tahu Stevie Mo menderita kanker, dia selalu merasa sedikit menyesal. Melihat ke belakang pada beberapa tahun terakhir, Amanda Mu selalu memiliki ilusi mimpi besar. Amanda Mu memandang Stevie Mo dan berkata perlahan, jika dokter mengatakan ada harapan, pasti ada harapan. Stevie Mo tertawa mencela dirinya sendiri, pada saat seperti ini, bukankah kamu harusnya membiarkan aku mati lebih cepat? Aku bukan kamu. Dia bukan Stevie Mo, dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang. Makna Stevie Mo yang mencela diri di wajahnya bahkan lebih kuat. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku dulu memandang rendah dirimu, tapi sekarang aku menyadari bahwa aku tidak sebaik dirimu. Nada bicara Amanda Mu terdengar samar, kamu punya Tisno. Amanda Mu melihat bahwa setelah dia menyebut nama Tisno, mata Stevie Mo yang awalnya gelap seketika bersinar, seperti kembang api yang menyala, tetapi dengan cepat meredup lagi. Tisno tulus kepadamu, bahkan demi dirinya, kamu harus menjaga kesehatanmu baik-baik. Amanda Mu bisa mengatakan ini, setengah dari alasannya adalah karena Tisno. Tisno membantunya, dia adalah orang yang tahu berterima kasih. Stevie Mo sedikit menurunkan matanya, menghindari topik mengenai Tisno dengan Amanda Mu, lalu bertanya, bagaimana kabarmu dan Ricky? Kamu datang ke sini jauh-jauh, tidak hanya datang untuk melihatku, kan? Sama seperti Stevie Mo tidak ingin berbicara tentang Tisno, Amanda Mu juga secara langsung mengabaikan nama Ricky Mo yang disebutkan dalam kata-katanya, lalu berkata, ya, aku tidak secara khusus mengunjungimu. Stevie Mo tidak terkejut, dia telah berurusan dengan Amanda Mu, wanita yang terlihat sangat lemah ini sebenarnya adalah orang yang penuh kebencian. Dia mengubah posisi tubuhnya menjadi lebih nyaman, katakan apa yang kamu inginkan,
selama aku bisa melakukannya sekarang, aku pasti akan membantumu. Lagi pula, yang aku lakukan dulu, aku minta maaf padamu. Ketika Magi ada di luar negeri, dia tidak hanya belajar dan bekerja dengan serius, kan? Amanda Mu menatap Stevie Mo, emosinya tidak jelas. Setelah Stevie Mo mendengar kata-kata itu, ia memandang Amanda Mu dengan terkejut, kamu ingin berurusan dengan Magi. Ricky Mo baru saja mengirimnya ke luar negeri untuk menyembuhkan penyakitnya, dan dia tidak mempedulikannya lagi, dia juga tidak akan memberitahunya tentang situasinya saat ini. Jadi Stevie Mo tidak tahu bahwa Magi Su dan Ricky Mo sekarang sudah bersama, dia lebih tidak tahu lagi bahwa Amanda Mu dan Ricky Mo benar-benar sudah asing satu sama lain. Amanda Mu juga tidak memutar badan untuk melihatnya, mengakuinya dengan sangat tegas, ya. Meskipun Stevie Mo dulu sangat baik dengan Magi Su, tetapi hanya persaudaraan di wajah saja, persahabatan antara satu sama lain tidak murni, hanya karena latar belakang keluarga sama, dan status sosial tidak jauh berbeda, sehingga membuat mereka berkumpul. Karena Stevie Mo diusir ke luar negeri oleh Ricky Mo, hubungan dia dan Magi Su juga menjauh. Stevie Mo ragu-ragu sejenak dan berkata, orang-orang di lingkungan kami benar-benar bersenang-senang. Beberapa kali Magi mengatakan kepadaku menyebutkan sebuah klub khusus. Saat mengatakan itu, dia memandang Amanda Mu. Amanda Mu melanjutkan kata-katanya dan berkata, apakah klub dewasa? Stevie Mo tampak sedikit malu dan mengangguk. Aku mengerti, Amanda Mu jarang mendengar hal-hal seperti ini, tetapi tidak pernah mendengarnya, dia tidak menyangka Magi Su bermain seperti ini. Aku bisa membantumu menghubungi klub di sana. Stevie Mo melihat mata Amanda Mu berubah, lalu dengan cepat menjelaskan, aku pernah ke sana sekali, tapi aku tidak bermain dengan mereka. Amanda Mu mengangguk, mengekspresikan pemahamannya. Stevie Mo sangat sombong, dia tidak akan bergaul dengan orang sembarangan demi bersenang-senang. Pada saat ini, dokter mengetuk pintu dan masuk, Nona Mu, bagaimana keadaanmu hari ini? Stevie Mo tidak mengatakan apa-apa, sama seperti kemarin. Dokter melihat Amanda Mu dan berkata dengan ucapan meminta maaf, maaf, aku tidak tahu ada temanmu di sini, tetapi kamu sekarang harus melakukan pemeriksaan. Stevie Mo memandang Amanda Mu, kamu datangi aku lagi malam ini. Amanda Mu tinggal di tempat sejenak, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan tersebut. Stevie Mo mungkin tidak ingin orang lain melihatnya berbaring di tempat tidur untuk diperiksa oleh orang lain. Terlepas dari tingkat penyakit fisik, harga diri seringkali lebih penting. Pelayan yang menjaga Stevie Mo juga berada di luar, melihat Amanda Mu yang sangat cantik, dia pun langsung berbicara dengan Amanda Mu, yang pada dasarnya tahu mengenai kondisi Stevie Mo. Nona Mo sangat menderita, dia sebenarnya tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa makan apapun. Sejak masuk ke sini 6 bulan yang lalu, dokter belum berani mengoperasi dia. Harapannya terlalu jauh, sudah sangat bagus bisa bertahan dengan situasi seperti itu. Mendengar obrolan dengan pelayan tersebut, hati Amanda Mu pun merasa begitu emosional. Jika dia suatu hari menderita kanker seperti Stevie Mo, seperti apa dia nantinya? Begitu pikiran ini muncul, Amanda Mu dicekik oleh dirinya sendiri. Tidak akan, dia masih memiliki Joanna Mo, dan Lucy Sen. Entah sudah berapa lama, dokter pun sudah keluar dari dalam. Melihat Amanda Mu masih di sana, dokter tersenyum dan berkata, apakah kamu adalah teman Nona Mo? Sebelum Amanda Mu mengangguk, dokter secara otomatis sudah memastikan bahwa Amanda Mu adalah salah satu teman Stevie Mo. Mental Nona Mo sekarang sangat buruk. Dibandingkan dengan kondisi penyakitnya, aku lebih khawatir tentang suasana hatinya karena tidak ada teman yang datang menemuinya. Kamu bisa datang menemuinya, itu menunjukkan bahwa kamu berteman baik dengannya. Aku harap kamu dapat menasehatinya. Dokter memperlakukan pasien seperti anaknya sendiri. Dokter sangat ingin menyembuhkan penyakit Stevie Mo. Amanda Mu mengangguk. Setelah dokter pergi, Amanda Mu mendorong pintu dan masuk. Stevie Mo berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit. Mendengar gerakan itu, dia menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Amanda Mu. Wajahnya berbinar karena terkejut, mengapa kamu tidak pergi? Saat ini aku tidak ada sesuatu hal yang harus dilakukan. Amanda Mu duduk di depan tempat tidur. Suasananya sangat hening, dan keduanya tidak bisa berkata apa-apa.
Mereka dulu bukan teman, sekarang juga bukan, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana menilai hubungan mereka. Kamu baru datang, kan? Apakah kamu sudah makan? Stevie Mo mungkin tidak terbiasa bertanya seperti ini, ia terlihat sedikit tidak nyaman. Belum, Amanda Mu berpikir untuk menyelesaikan urusannya hingga lupa untuk makan. Jika bukan Stevie Mo yang tiba-tiba mengatakannya, dia lupa bahwa dirinya sudah lapar. Stevie Mo memanggil pelayan, tolong buatkan makanan. Pelayan itu melangkah mundur, ia pergi memasak untuk Amanda Mu. Stevie Mo tiba-tiba berkata, makanan yang mereka buat mungkin tidak selesat makananmu. Tidak apa-apa, Amanda Mu terkejut, Stevie Mo ingat bahwa dia bisa memasak. 784 pindah rumah. Amanda Mu makan di rumah sakit di mana Stevie Mo dirawat. Makanan yang dimasak oleh pelayan tidak sesuai dengan selera makannya, dia lahir dan dibesarkan di kota J, jadi masih lebih suka makanan Cina. Dia makan hingga setengah kenyang, lalu tidak lanjut makan lagi. Stevie Mo bertanya padanya, apakah rasanya tidak seenak masakan di Cina? Amanda Mu menggelengkan kepalanya, cukup enak. Aku meminta orang untuk mencari banyak koki, makanan yang mereka buat selalu berbeda dari masakan Cina. Stevie Mo duduk di seberangnya dengan tatapan yang sangat lembut. Sepertinya Stevie Mo sangat merindukan hidangan dalam negeri. Namun, pelayan mengatakan bahwa Stevie Mo tidak bisa makan terlalu banyak, sebagian besar waktunya bergantung dengan obat. Amanda Mu berpikir sejenak, ia memutuskan malam ini menginap di sini demi memasak makanan untuk Stevie Mo, hanya untuk berterima kasih kepada Stevie Mo atas bantuannya. Pada malam hari, setelah Amanda Mu bertanya kepada dokter, ia kembali ke tempat Stevie Mo untuk membuat makanan bergizi yang cocok untuk pasien. Dia tidak memasak begitu banyak, Stevie Mo terlihat sangat bahagia, tapi dia tidak bisa makan banyak terlalu banyak. Ketika pelayan datang untuk merapikan meja, dia mengatakan kepada Amanda Mu bahwa kali ini Stevie Mo untuk bisa dibilang makan banyak. Amanda Mu memandang Stevie Mo dari jauh, suasana hatinya sangat rumit. Stevie Mo telah sakit begitu lama, pikirannya telah benar-benar hilang. Jika diberi motivasi atau ketenangan, Stevie Mo juga mungkin tidak mau mendengarkan. Tetapi ketika Amanda Mu pergi, dia pun berkata kepada Stevie Mo, Tisno benar-benar peduli padamu, meskipun deminya, kamu harus menyembuhkan penyakit dengan baik. Stevie Mo tidak mengatakan apa-apa. Stevie Mo membantu Amanda Mu menghubungi klub itu. Amanda Mu memutuskan untuk berangkat keesokan harinya. Dia terbang di sore hari, dia bangun pagi dan membeli seikat bunga, lalu pergi ke rumah sakit penyakit khusus di mana Stevie Mo berada. Ketika Amanda Mu pergi, Stevie Mo masih tidur. Amanda Mu berjalan dengan pelan dan memasukkan bunga ke dalam vas. Dengan hiasan bunga, itu juga menambahkan sentuhan kehidupan ke bangsal yang dingin ini. Lalu dia pergi tanpa suara. Tidak lama setelah dia pergi, Stevie Mo pun bangun. Stevie Mo seketika menemukan bunga yang terletak di kepala tempat tidur tidak sama seperti biasanya. Dia bertanya kepada pelayan, bunga apa ini? Pembantu itu berkata, itu pemberian oleh wanita yang bernama Nona Mu yang datang ke sini kemarin pagi. Setelah dia datang dan melihat bahwa kamu masih beristirahat, dia pun pergi. Setelah mendengar kata-kata itu, Stevie Mo mengambil bunga yang indah tersebut. Begitu bersemangat dan penuh kehidupan, dia seharusnya begitu. 1 minggu kemudian, Amanda Mu pun kembali ke kota J. Hal pertama yang dia lakukan saat kembali ke kota J adalah menjemput Joanna Mo pulang dari sekolah. Di pintu taman kanak-kanak, Amanda Mu bertemu dengan Donnie. Nona Mu, Donnie masih mengenakan setelan dengan tampilan yang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali Amanda Mu melihatnya, ia tampak berpenampilan seperti ini. Amanda Mu memandangnya sejenak, dan perlahan berkata, Asisten Donnie, aku hari ini ingin menjemput Joanna untuk tinggal bersamaku. Donnie juga tidak menelepon Ricky Mo, dan berkata langsung, kalau begitu besok pagi aku minta tolong kamu untuk mengantar Joanna ke taman kanak-kanak. Amanda Mu memandang dengan Donnie dengan curiga, apakah kamu tidak perlu bertanya pada Ricky? Ekspresi wajah Donnie berhenti, dan sorot matanya tidak bisa dijelaskan. Tuan muda akhir-akhir ini sedang mempersiapkan pesta pernikahan, dia tidak bisa pergi. Pesta pernikahan. Amanda Mu tercengang sesaat sebelum bereaksi,
artinya Ricky Mo sedang mempersiapkan pernikahan dengan Magisu. Dia pergi ke luar negeri selama 10 hari, pernikahan antara Ricky Mo dan Magisu semakin lebih dekat. Pada hari persidangan, Ricky Mo bahkan tidak pergi ke pengadilan, mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikan Joanna Mo. Amanda Mo berkata seperti biasa, selamat. Pada saat ini, sudut mata Amanda Mo melihat Joanna Mo dibawa keluar oleh guru, dia sedikit mengangguk ke arah Donnie, dan berbalik untuk memilih Joanna Mo. Setelah kembali ke rumah dengan Joanna Mo, ketika dia kembali ke kamar tidur untuk berganti pakaian, pikirannya melintas apa yang dilakukan Ricky Mo padanya ketika dia kembali dari pengadilan hari itu. Apa yang terjadi hari itu seperti pedang yang tajam, langsung menusuk hatinya, membuatnya terluka dan benci, hanya saja tinggal di ruangan ini, dia merasa tidak nyaman. Namun dengan segera, Ricky Mo juga akan mendapatkan balasan apa yang telah dilakukannya. Pagi hari keesokan harinya, setelah Amanda Mo mengantar Joanna Mo ke taman kanak-kanak, ia mengajak Lucy Sen makan bersama. Kemana saja kamu selama ini? Lucy Sen tidak melihat Amanda Mo sejak hari persidangan, dia penasaran yang telah dia lakukan selama ini. Aku pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan sesuatu hal. Amanda Mo tampak enggan untuk banyak berkata, Lucy Sen juga tidak banyak bertanya, ia pikir Amanda Mo pergi ke luar negeri untuk bersantai. Putusan itu harusnya akan segera turun. Ketika itu TK Joanna sedang berlibur, mari kita pergi tur bersama. Kaki Lucy Sen belum membaik, ia belum mulai bekerja sampai sekarang, ia selalu beristirahat di rumah. Amanda Mo pun berkata, aku ingin pindah. Pindah kemana? Lucy Sen sedikit terkejut pada awalnya, tetapi segera menyadari, kamu ingin membawa Joanna tinggal bersamamu, jadi kamu ingin pindah ke rumah yang lebih besar. Amanda Mo membenarkan kata-kata Lucy Sen, iya. Lucy Sen memikirkannya sejenak dan berkata, ngomong-ngomong, ada apartemen di kawasan tempat tinggal kami yang akan dijual, pemiliknya adalah seorang model, dia akan menikah dan ingin tinggal di luar negeri, dia ingin menjual rumah itu. Tipe apartemennya sama dengan rumahku, apakah kamu ingin melihatnya? Kawasan tempat tinggal Lucy Sen sangat mewah, serta aman dan nyaman, dan Amanda Mo juga bisa membelinya. Oke. Aku akan pergi melihatnya setelah makan bersamamu. Lucy Sen sedikit bersemangat. Aku sangat bersemangat ketika aku tahu kamu akan tinggal satu kawasan tempat tinggal denganku. Setelah makan, Amanda Mo mengikuti Lucy Sen ke kawasan tempat dia tinggal untuk melihat apartemen tersebut. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia 30-an, dia telah menjadi model selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak terkenal, setidaknya Amanda Mo tidak tahu siapa namanya. Dia biasanya sibuk dengan pekerjaannya, tidak terlalu sering berada di rumah, terlihat masih sangat baru. Pemilik rumah sedang terburu-buru dan harganya juga cocok. Setelah Amanda Mo menandatangani kontrak, dia ingat bahwa Eriko Sie juga tampaknya tinggal di komunitas ini. Melihat wajah Amanda Mo yang tampak aneh, tuan rumah mengira dia menyesal dan bertanya, Nona Mo, kamu? Aku baik-baik saja, hanya saja aku merasa kesehatanku sedikit tidak nyaman. Amanda Mo tersenyum pada pemilik tersebut, dan pemilik tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, Amanda Mo mulai pindah rumah. Kaki Lucy Sen belum membaik, Amanda Mo tidak akan membiarkan dia membantunya, dia memanggil James Gu untuk datang. Meskipun hubungan antara keduanya kadang baik dan kadang buruk, serta canggung, tetapi selama Lucy Sen yang memintanya, James Gu akan menuruti kata-katanya meskipun harus melewati gunung dan menyusuri lembah. James Gu mengarahkan orang untuk memindahkan barang-barang, ia tidak lupa untuk menoleh dan berbicara dengan Amanda Mo, mengapa kamu tiba-tiba harus pindah? Aku akan tinggal bersama Joanna ke depannya, jadi lebih baik aku tinggal di rumah yang lebih besar. Penjelasan Amanda Mo masuk akal dan beralasan, James Gu tentu saja mempercayainya. Sehari setelah pindah, putusan pengadilan pun dijatuhkan. Peluang Amanda Mo memenangkan gugatan sangat kecil, seperti Robert Fu katakan di awal, dia tidak akan menang. 785 bersama dengan dia. Putusan dijatuhkan, dan Amanda Mo membawa Joanna Mo untuk tinggal bersamanya. Dengan cara seperti ini, dia dan Ricky Mo mau tidak mau harus bertemu lagi. Sejak kejadian itu, dia telah pergi ke luar negeri dan sudah lama tidak bertemu Ricky Mo. Ketika Lucy Sen dan James Gu pergi, Amanda Mo mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ricky Mo.
Dia awalnya berpikir bahwa Ricky Mo sangat sibuk mempersiapkan pernikahan sehingga dia mungkin tidak menjawab teleponnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah setelah telepon terhubung, tidak perlu menunggu lama, dia menjawab telepon. Amanda Mu menunggu Ricky Mo berbicara, dan kemudian berkata, putusan telah diturunkan, menurutku kita perlu bertemu. Ada keheningan sejenak sebelum suara Ricky Mo terdengar, lusa aku punya waktu, kamu datang ke perusahaan Mo untuk menemukanku. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Amanda Mu perlahan menurunkan lengannya yang memegangi ponsel, sejak mulai tadi, lengannya telah bergetar. Amanda Mu pergi ke perusahaan Mo untuk menemui Ricky Mo sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh Ricky Mo. Ketika tiba di lantai bawah, dia langsung menelepon Ricky Mo, aku sudah sampai. Tidak lama setelah itu, Ricky Mo keluar dari dalam. Keduanya pergi ke kafe tidak jauh dari perusahaan Mo. Bukan kafe yang terakhir kali dibohongi oleh Ricky Mo kepadanya. Keduanya duduk berhadap-hadapan, tanpa jejak ekspresi berlebih di wajah Amanda Mu, selain dingin. Setelah berbicara denganmu hari ini, aku akan membawa Joanna, jika kamu ingin melihatnya, kamu dapat menghubungiku. Amanda Mu menanggung rasa jijik di hatinya dan mengucapkan kata-kata ini perlahan dan tenang. Sekarang Magisu sedang hamil, Ricky Mo tidak terlalu peduli tentang Joanna Mo. Dia mungkin tidak ingin melihat Joanna Mo lagi, tetapi Amanda Mu lebih baik menjelaskan kepadanya. Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia menatap Ricky Mo dan menunggu jawabannya. Ricky Mo bersandar santai di belakang sofa dan memandang Amanda Mu dengan wajah pucat, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Amanda Mu diam-diam mengepalkan tangannya, mentalnya selalu lebih rendah dari Ricky Mo. Dari awal hingga sekarang, tubuhnya begitu kaku. Setelah beberapa saat, Ricky Mo bertanya kepadanya, apakah ada hal lain yang mau kamu katakan? Aku dengar kamu akan menikah, selamat. Amanda Mu melontarkan ejekan di matanya. Ricky Mo mengaduk kopi di depannya, dan berkata dengan santai, terima kasih atas ucapan dan perhatian darimu. Keduanya juga tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi mereka seharusnya sudah selesai berbicara. Amanda Mu berdiri dan pergi. Sampai sosoknya menghilang di depan kafe, Ricky Mo melihat kembali ke arah yang dia tinggalkan. Pintu itu kosong, dan sama sekali tidak ada sosok Amanda Mu. Dia terus mengaduk kopi di depannya, mengaduknya berulang kali, meluapkan kemarahan di hatinya. Begitu dia meninggalkan kafe, Amanda Mu menelepon Donnie, asisten Donnie, kedepannya kamu tidak perlu menjemput Joanna lagi. Aku mengerti, masalah yang muncul dari putusan tersebut juga sudah diketahui oleh Donnie. Setelah menutup telepon, Amanda Mu menarik napas panjang dan pergi ke taman kanak-kanak. Setelah Joanna Mo kembali, Amanda Mu baru saja memasuki kawasan tempat tinggalnya dan dihentikan oleh orang yang mendekat. Joanna Mo sudah lama tidak bertemu dengan Eriko Xie, tetapi dia masih mengingatnya, dia dengan manis menyapa, Paman Eriko. Eriko Xie sangat pandai membujuk anak perempuan, dan bahkan Joanna Mo sangat menyukainya. Joanna, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu semakin imut. Eriko Xie berjongkok ke tanah dan berjabatan tangan dengan Joanna Mo. Joanna Mo tersenyum dan matanya melengkung, ia menjabat tangan Eriko Xie, dan berkata dengan serius, kamu juga semakin tampan. Eriko Xie tertawa, PPVVTTT, menundukkan kepalanya sebentar, lalu menahan tawanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar anak lucu. Setelah selesai berbicara dengan Joanna Mo, dia berdiri dan memandang Amanda Mu, suaranya terdengar malas, kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sudah pulang, kamu juga tidak memberitahuku bahwa kamu pindah rumah, apakah kita bukan teman? Jika Eriko Xie tidak mengatakan kalimat terakhir, Amanda Mu masih bisa bingung. Tapi Eriko Xie mengucapkan kata, teman, Amanda Mu tampak merasa agak bersalah. Gugatan ini bisa menang, juga karena atas dedikasi Eriko Xie, Amanda Mu adalah orang yang tahu berterima kasih, ia tahu itu dengan jelas. Amanda Mu berpikir sejenak dan berkata, nanti malam datanglah ke rumahku untuk makan bersama. Eriko Xie berhenti sejenak dan berkata dengan ragu, pergi ke rumahmu untuk makan. Terakhir kali ia dipaksa makan di rumah Amanda Mu hanya memasak mie untuknya, kali ini ia ternyata diundang makan di rumah. Ya, juga ada teman lain.
Amandamu tidak berencana mengundang Eriko Xie untuk makan di rumahnya sendirian. Lucy Shen juga tinggal di kawasan ini, dia berencana untuk mengajak Lucy Shen makan bersama. Meskipun Eriko Xie agak kecewa, dia masih cukup senang. Setelah tiba di rumah, Amandamu menelepon Lucy Shen dan mulai menyiapkan makan malam. Ketika makan malam hampir siap, Lucy Shen pun datang. Dia membawa mainan untuk Joanna Mo dan membeli beberapa buah. Amandamu berkata dengan bercanda, kamu begitu sungkan datang ke rumahku untuk makan bersama. Percaya atau tidak, aku akan memanggilmu untuk makan di rumahku setiap hari. Aku berharap kamu memanggilku untuk makan setiap hari. Lucy Shen khawatir tidak punya tempat untuk makan. Lucy Shen memberi Joanna Mo mainan, dan setelah Joanna Mo berlari untuk bermain dengan mainan itu, dia masuk ke dapur dan bergabung dengan Amandamu, kamu juga mengundang pengacara itu untuk makan bersama. Ya, Amandamu sedang memotong sayuran. Lucy Shen berpikir sejenak, lalu berkata, perasaan dia terhadap kamu, kamu seharusnya tahu, kan? Amandamu menjawab, ya, aku tahu. Jika tahu, mengapa kamu masih mengundangnya untuk makan malam di rumah? Lucy Shen mungkin tahu orang seperti apa Eriko Xie, jadi dia agak khawatir. Amandamu memotong sayuran, tidak masalah, Joanna juga menyukainya, dia juga adalah orang yang baik. Kamu berniat untuk, Lucy Shen menyadari bahwa suaranya terlalu keras, dan kemudian merendahkan suaranya sebelum melanjutkan, bersama dengan dia. Jika tidak ada hal yang tak terduga, mungkin akan seperti itu. Amandamu melihat ke bawah, membuat orang tidak dapat melihat emosi di bawah matanya. Lucy Shen memikirkan tentang apa yang terjadi sepanjang tahun dan menatapnya dengan sedikit desahan, sebenarnya, aku selalu berpikir bahwa orang-orang seperti kamu yang memiliki perasaan kuat mungkin akan menjalani hidup seorang diri ke depannya, tapi bagus juga jika kamu bisa berpikir seperti itu. Hidup harus melihat ke depan, benarkan? Ketika Amandamu mengatakan ini, matanya tampak sedikit berbinar, meskipun dia berbicara dengan Lucy Shen, namun terdengar lebih seperti membujuk dirinya sendiri. Ya, Lucy Shen memandang Amandamu, dia selalu merasa bahwa Amandamu tidak dapat dengan mudah menyerah, dan dia merasa bahwa Amandamu berbeda. Saat ini, bel pintu pun berbunyi. Pasti Erchiko yang datang, aku akan membuka pintu. Amandamu, sebagai tuan rumah, mengundang tamu untuk makan malam, tentu saja harus membuka pintu untuk menyambut tamu. Namun, ketika membuka pintu, Amandamu tercengang. James, orang yang datang adalah James Gu. Selanjutnya bab 786 aku malam ini punya waktu luang.